Asklepios dan Hygieia. Komik oleh Ani Amarilis dan Kiki Purnama 14. Fiksi ini dibuat berdasarkan mitologi Yunani tentang lahirnya ilmu kedokteran dan kesehatan masyarakat. Yuk kita baca bersama-sama. Jadi Asklepios adalah manusia setengah dewa yang lahir dari pasangan dewa Apollo dan putri Koronis. Sayangnya, putri Koronis meninggal saat melahirkan Asklepios. Apollo kemudian membawa Asklepios ke Chiron si Centaurus untuk belajar tentang ilmu pengobatan. Sejak saat itu, kemampuan pengobatan Asklepios meningkat bahkan hingga melebihi Chiron itu sendiri. Asklepios menjadi tabib yang sangat terkenal karena dianggap mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Nah, kemudian Asklepios menikah dengan Epione dan dikaruniai 5 orang putri yang sangat cantik. Salah satu putrinya yang bernama Hygieia mengikuti jejak Asklepios. Setiap hari dia membantu Asklepios sebagai perawat dalam mengobati pasien. Selain itu, Hygieia juga sangat peduli akan kesehatan dan kebersihan lingkungan. Pada tahun 429 hingga 427 sebelum Masehi, kota Athena diserang wabah yang sangat mematikan dan belum pernah terjadi sebelumnya. Seluruh tabib di Athena pun turut terinfeksi, bahkan tewas karena merekalah yang paling sering terpapar wabah saat berinteraksi dengan para pasien. Asklepios dan Hygieia pun diutus untuk mengatasi wabah penyakit ini. Hygieia berinisiatif untuk mencari penyebab wabah agar dapat dilakukan pencegahan sehingga jumlah korban tidak terus bertambah. Saat itu adalah masa perang. Banyak pengungsi dari luar Athena yang berdatangan. Akibatnya, terjadi kelangkaan sumber air dan juga makanan. Rakyat menderita kelaparan dan dehidrasi yang berdampak pada menurunnya tingkat kekebalan. Selain itu, jumlah serangga kutu dan juga tikus terus bertambah karena tumpukan sampah yang memperparah kondisi kesehatan lingkungan. Asklepios tidak mampu mengobati semua pasien yang terus meningkat. Kemudian, Hygieia memiliki ide yang cemerlang untuk mengumpulkan para penduduk dan mengajari mereka tentang cara melakukan pencegahan penyakit dan menjaga kesehatan dengan melakukan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Upaya pencegahan tersebut terbukti berhasil. Tingkat kekebalan tubuh para penduduk meningkat sehingga tidak lagi mudah terinfeksi. Wabah tersebut dapat dikendalikan berkat kerjasama antara Asklepios sebagai tabib dan Hygieia sebagai penyuluh kesehatan. Sejak saat itu, penduduk lebih peduli akan pentingnya menjaga kesehatan. Jumlah pasien yang datang ke Asklepios pun sudah semakin jauh berkurang. Kini, mereka datang tidak hanya untuk berobat atau minta tolong menghidupkan orang mati, tetapi juga untuk bertanya pada Hygieia tentang cara menjaga kesehatan. Nah, kabar tentang Asklepios yang dapat menghidupkan orang mati membuat murka Hades, sang dewa dunia kematian. Ia mengadukan masalah ini pada ayahnya, sang dewa Zeus. Zeus menganggap kekuatan Asklepios adalah ancaman bagi keseimbangan alam. Lalu, dia melemparkan petirnya kepada Asklepios hingga membuat Asklepios tewas. Sepeninggal Asklepios, ternyata muncul banyak tabib hebat seperti Hippocrates yang juga merupakan murid dari Asklepios. Meski demikian, penduduk tetap melakukan perilaku menjaga kesehatan. Mereka rajin mencuci bahan makanan dan pakaian, mengubur sampah yang mudah membusuk, memasak air sebelum diminum, dan juga lain-lain. Mereka mulai sadar bahwa mencegah penyakit jauh lebih baik daripada mengobati. Terinspirasi dari kisah tersebut, WHO menetapkan Asklepios dan Hygieia sebagai simbol kedokteran dan kesehatan masyarakat. Asklepios sebagai dokter yang bertugas mengobati pasien dengan skala individu, sedangkan Hygieia sebagai ahli kesehatan masyarakat yang mengutamakan pencegahan dengan skala kelompok. Selain itu, tongkat yang sering digunakan oleh Asklepios, yaitu tongkat yang dililit ular, juga ditetapkan sebagai lambang kesehatan dunia. Nah, itulah ceritanya.
Kini sudah tahu kan bedanya kedokteran dan juga ilmu kesehatan masyarakat? Sudah tahu juga kan bahwa di bidang kesehatan kita itu tidak hanya perlu mengobati, tetapi lebih baik mencegah terjadinya penyakit. Oleh karena itu, di Puskesmas atau di Pusat Kesehatan Masyarakat terdapat 2 kegiatan upaya kesehatan. Ada upaya kesehatan perseorangan yang tugas utamanya adalah melakukan pengobatan perseorangan, dan juga ada upaya kesehatan masyarakat yang tugas utamanya melakukan pencegahan dengan memberikan edukasi dan informasi kesehatan kepada masyarakat. Yuk sehat bareng-bareng.